Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali bacaan kitab kita, kitab Fiqhu Asyratis Sa'ah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Muqaddam hafizahullah taala. Masih kita membahas tentang thamarah atau buah-buah keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah membahas 3 buah ya. Buah yang pertama adalah sebagai bentuk realisasi, tahqiq, salah satu rukun iman yang 6, yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang kedua, memberikan porsi bagi fitrah manusia yang memiliki rasa ingin tahu terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang ketiga, yang sebelumnya kita bahas, adalah terkait bahwasanya kabar tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan yang bersumber dari Rasulullah SAW itu adalah termasuk dalil yang paling utama tentang kebenaran nubuwah Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bacakan buah yang keempat. Rabi'an, ta'allumul kayfiyati sahihati allati dallana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah yang keempat adalah kita bisa mempelajari kaifiyah, cara yang benar sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها, dalam menyikapi beberapa kejadian di masa depan yang mana boleh jadi kejadian di masa depan tersebut perkara yang hak itu menjadi samar bagi kita. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menyikapi dengan benar. Maka mempelajari atau mengimani tanda-tanda akhir zaman ini, salah satu buahnya adalah kita bisa bersikap benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, karena jika tidak, maka kebenaran itu seringkali samar. Orang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil terkait kejadian-kejadian atau fitnah-fitnah di akhir zaman. Akibatnya, mereka cenderung jatuh kepada kebatilan dalam menyikapinya karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Ya. Sangat berat bagi dia apa yang memberatkan kalian, dan dia sangat antusias, sangat ingin kalian mendapatkan hidayah. Dan terhadap orang-orang yang beriman, Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam sangatlah penyantun dan sangatlah penyayang. Ya, ini sifat Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Allah. Beliau sangat care, sangat perhatian terhadap umatnya, sangat menginginkan hidayah buat mereka. Apa saja yang bisa menyelamatkan mereka, Rasulullah SAW ajarkan, kabarkan, dan apa yang membahayakan mereka, Rasulullah beritahukan, termasuk perkara-perkara atau fitnah-fitnah yang akan terjadi di masa depan. Ya. Mustahil Rasulullah menyembunyikannya berdasarkan ayat ini. Ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzilan, kemudian kami singgah di suatu tempat. Wafihi, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As menyampaikan sabda Rasulullah SAW, menceritakan bahwasanya jika
muadzin Rasulullah SAW memanggil untuk salat, as-salatu jami'atan, maka kami berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Kami berkumpul menuju Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan pasti bagi dia untuk menjelaskan kepada umatnya apa saja kebaikan yang perlu mereka amalkan, dan wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan nabi tersebut pasti menjelaskan keburukan yang dia ketahui, segala macam keburukan yang dia ketahui, dia jelaskan kepada umatnya untuk dihindari. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan keselamatannya pada generasi yang pertama, generasi para sahabat. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan generasi akhir dari umat ini akan ditimpa bala, musibah, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya, banyak muncul perkara-perkara yang berseberangan atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi kemaksiatan, pengkhianatan, kedustaan dan seterusnya, dan fitnah, pembunuhan, peperangan antara saudara kaum muslimin. Wa taji'u fitnah, akan datang fitnah, kekacauan. Fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Fitnah yang datang berikutnya menjadikan fitnah sebelumnya itu terasa tidak ada apa-apanya, terasa ringan. Artinya fitnah yang akan terjadi seiring dengan mendekatnya akhir zaman itu semakin berat, semakin dahsyat. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah setelahnya. Fayaqulul mu'min, ketika itu seorang mukmin mengatakan, begitu saking beratnya fitnah yang menimpa, hadhihi muhlikati, ini akan menjadi kebinasaanku. Tsumma tankashif, namun ternyata fitnah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat ya. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah. Fayaqulul mu'min hadhihi. Kemudian orang-orang mukmin mengatakan, oh ini dia fitnah yang akan membinasakanku. Lantas Nabi memberikan pesan, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian itu datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Dan hendaklah dia menyikapi manusia, menyikapi orang lain dengan sikap yang dia inginkan orang lain menyikapi dirinya. Menyikapi dengan sikap yang sama, sikap yang baik. Kita ingin disikapi baik oleh orang lain, maka kita pun harus menyikapi orang lain dengan cara yang baik. Nah, Rasulullah berpesan seperti ini, memberikan wasiat, jangan sampai kita mati melainkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid, di atas keimanan kepada hari akhir, dan jangan pernah kita menzalimi sesama kita, saudara-saudara kita. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Intinya hadis ini menunjukkan betapa antusiasnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa menyelamatkan umatnya, dan perkara-perkara atau musibah atau fitnah-fitnah dahsyat yang akan datang di masa depan dan akan mengancam umatnya. Itu beliau sampaikan agar kita bisa selamat. Kemudian di sini dikatakan, laqad nasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu alladhina asaruhu nasaiha intafa'u biha katsiran. Sungguh Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada para sahabat beliau yang sezaman dengan beliau. Beliau berikan nasihat yang
mereka para sahabat mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut ketika mereka hidup, ya. Contoh misalkan di sini disebutkan faqad basyara Utsman radhiyallahu anhu bil jannati ala balwa tusibuhu. Rasulullah SAW telah pernah memberikan kabar gembira kepada Utsman bin Affan dengan surga. Namun terlebih dahulu dia akan ditimpa musibah. Dan kita tahu benar terjadi bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij yang mengepung rumah beliau ketika itu. Wa akhbara Ammar radhiyallahu anhu annahu taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Rasulullah SAW juga pernah memberitahukan kepada Ammar radhiyallahu anhu bahwasanya dia akan dibunuh oleh sekelompok orang yang zalim. Wa amara Aba Dzarr radhiyallahu anhu bi an ya'tazila al-fitnata wa alla yuqatila walau qutila. Rasulullah juga memerintahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu agar dia menjauh, mengasingkan diri dari fitnah. Jangan sekali-kali dia ikut berperang sekalipun dia dibunuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Dzar. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu yas'aluhu 'anil syarr. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, tentang fitnah yang akan menimpa umat. Makhafata an yudrikahu. Hudzaifah melakukan hal tersebut karena dia takut keburukan akan menimpa dirinya. Wa dallahu sallallahu alaihi wasallam kaifa yaf'alu fil fitan. Dan Rasulullah juga memberikan petunjuk kepada Hudzaifah bagaimana dia menyikapi apa yang harus dia perbuat manakala terjadi fitnah tersebut. Wa nahal muslimin an akhdhi syai'in min jabal adh-dhahab alladhi sawfa yanhasiru anhu al-Furat. Nabi juga dalam hadisnya disebutkan melarang kaum muslimin kelak, ya, untuk ikut berebut emas manakala nanti gunung emas akan muncul, ya, di sungai Al-Furat. Ini nama sungai Efrat, wallahu alam. Mungkin yang dimaksud adalah sungai Efrat. Nanti akan muncul gunung emas di situ. Manusia akan berebutan. Rasulullah melarang kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Karena itu pasti memudaratkan. Wa bassara ummatahu bi fitnatid dajjali wa afadha fi wasfiha. Rasulullah SAW contoh juga menjelaskan, menerangkan dengan seterang-terangnya kepada umatnya, kepada para sahabatnya tentang fitnah Dajjal. Rasulullah banyak sekali memberikan kabar tentang Dajjal, sifat-sifatnya seperti apa, ya, apa yang akan dia lakukan. Itu dikabarkan secara detail oleh Rasulullah SAW dengan riwayat yang banyak sekali. Wa bayyana lahum ma ya'simuhum minha. Rasulullah menjelaskan juga apa saja yang bisa menyelamatkan umatnya dari fitnah Dajjal tersebut. Wa min thamma qala Abdurrahman Al-Muharibi. Dari situlah Abdurrahman. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Kif? Lagi ngerekam aja nih. Baik. ومن ثم قال عبد الرحمن المحاربي ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. Oleh karena itulah Abdurrahman Al-Muharibi beliau sampai berkata, wajib bagi para guru, ya, para pendidik untuk menyampaikan hadis tentang Dajjal ini kepada murid-muridnya, kepada anak-anak didiknya, hingga dia bisa mengajarkan, memberikan ilmu kepada anak-anak di halakoh-halakoh belajar. Sampai demikian, ya. Wa qala As-Safarini rahimahullahu ta'ala mimma yanbaghi likulli 'alimin an yabutha ahadits ad-dajjal bainal aulad. As-Safarini menjelaskan rahimahullah, termasuk di antara perkara yang wajib bagi setiap orang yang alim, orang yang berilmu, adalah menyebarkan hadis-hadis tentang Dajjal di kalangan anak-anak, wan nisa'i war rijal,
kalangan wanita, laki-laki, wala siyama fi zamanina hadza, terutama di zaman kita ini, alladzi ishra'abat fihi fitan, di mana fitnah itu begitu merebak, ya, fitnah yang menyelimuti atau menghimpun atau menjadi konsumsi sehari-hari orang-orang di zaman tersebut. Wa kathurat fihi al-mihan, zaman di mana al-mihan, musibah, bencana itu sangat banyak terjadi. Wa ndarasat fihi ma'alimus sunan, di zaman manakala rambu-rambu ilmu tentang sunnah itu sudah mulai punah. Ya, ini gambaran betapa Rasulullah SAW sangat antusias menjelaskan tentang hadis-hadis fitnah atau kejadian-kejadian di masa depan. Tujuannya adalah agar umatnya selamat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Mungkin ini dulu, ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum.